Halo semua, apa kabarnya sahabat pecinta film yang bisa jadi film ini adalah film favorit sahabat semuanya. Film ini berjudul Anaconda yang dirilis pada tahun 1997. Walaupun tergolong jadul, namun karena keseruannya film ini sangat asik untuk kita saksikan. Selain itu, siapa yang tidak tahu dengan ketegangan film yang satu ini di tahun 90-an? Di mana ketika sekelompok orang yang melakukan sebuah ekspedisi di hutan Amazon yang masih liar dan dihuni oleh suku pedalaman primitif. Penasaran dengan seperti apa ketegangannya? Untuk itu tonton sampai habis ya. Jangan lupa subrek dan share ke teman sahabat semuanya. Berawal dari kenyataan bahwa ular anaconda yang sangat ganas di pedalaman hutan Amazon. Salah satu suku adat di pedalaman Amazon yaitu masih menyembah ular yang berukuran sangat besar. Selain memangsa manusia, anaconda selalu melepeh dan menelannya kembali. Tidak banyak orang yang tidak tahu hutan Amazon hanya karena melihatnya di TV atau melihat gambarnya di wallpaper warnet. Hutan ini memiliki sungai terbesar dan banyak hewan langka yang menarik bagi para pemburu ilegal. Terlihat kapal seorang pemburu pun masih standby setelah mendapatkan banyak animal dan kulit anaconda. Cuma tanpa si pemburu sadari, keberadaannya sedang diintai oleh si penguasa sungai. Si pemburu jelas kaget oleh benturan keras yang pasti berasal dari amukan anaconda. Lalu ia memblokir semua pintu, berharap ular besar itu tidak mencaploknya. Sesampainya di atas tiang, pria ini gak sudi jika harus mati dicaplok ular. Lantas ia pun lebih memilih bundir dengan menggunakan sebuah pistol. Kemudian kita beralih ke sebuah hotel di pedalaman Amazon, tempat seorang pembuat film bernama Terry. Keberadaannya di hutan ini pun tak lain adalah untuk membuat film dokumenter yang memperlihatkan kehidupan suku Sirisama yang ada di Amazon. Tak lama kemudian, ia ditemui seorang profesor tampan bernama Kel yang akan ikut ke dalam ekspedisi yang dilakukan Terry. Lalu dari info yang didapat, Kel menunjukkan lokasi keberadaan suku Sirisama yang menurutnya membutuhkan waktu beberapa hari untuk bisa sampai. Di keesokan paginya, Terry dan para kru sudah bersiap untuk menuju perkampungan suku Sirisama. Dan inilah Dani, si kameramen handal yang sudah biasa menenteng kamera segede gaban. Sementara Kel sedang melobikan sopir kapal untuk mencari jalur tercepat dan tentunya yang paling aman. Karena dengar-dengar di pedalaman Amazon masih banyak suku primitif yang doyan makan orang. Kemudian datanglah si presenter yang akan turut menjadikan perjalanan ini sebagai sarana untuk healing. Gak tanggung-tanggung, pria bernama Wes ini sudah membawa banyak perabotan hobi yang akan menemaninya selama di hutan nanti. I'm not the bellhop, I'm the production manager. You know, in some cultures, that's a sign of friendship. Terry, this is a pleasure. Setelah berada di pedalaman hutan, hujan badai membuat proses syuting akhirnya berhenti. Lalu tiba-tiba mereka melihat seorang pria yang meminta tolong akibat kapalnya yang mogok. Pria bernama Paul ini berterima kasih karena berkat bantuan mereka, ia selamat dari kapalnya yang sudah mau karam. Kemudian Paul pun baru tahu bahwa si sopir kapal ternyata adalah teman lamanya yang bernama Matteo. Di keesokan harinya, Paul yang memiliki skill nangkap ikan membuat Terry dan teman-temannya merasa kagum karena selain jago berburu, ia pun menguasai teknik bertahan hidup termasuk mengolah gurami Amazon. Kemudian Paul pun menceritakan asal-usulnya yang merupakan warga Paraguay Wetan dan ia pun mengatakan dirinya suka berburu segala macam ular untuk dijualnya ke kebun binatang. Para pecinta alam seperti Terry jelas tidak suka dengan pekerjaan Paul yang semacam itu. Suasana malam di sungai Amazon begitu recok ramai oleh suara binatang dan serangga. Momen ini pun dijadikan kesempatan untuk mendekati Terry yang begitu mirip Jennifer Lopez. Dan ya, kalau sudah begini, bibir Kel akhirnya terkoneksi dengan bibir berdirinya milik Terry.
Di keesokan harinya, arahan dari Paul akhirnya membawa Terry ke daerah kekuasaan suku Shirisama. Katanya, di lokasi ini pun bisa terlihat sebuah patung ular yang menurut Paul adalah buatan suku Shirisama. There's a legend they passed down, protected by warrior snakes. Until you come to a war. Paul terlihat tahu banyak tentang suku Shirisama yang katanya suka menyembah ular anaconda, dan menurut Paul mereka tinggal menuju sebuah dinding kayu yang merupakan batas perkampungan suku Shirisama. Mendengar info tersebut, Kel adalah satu-satunya orang yang gak percaya karena sepengetahuannya apa yang dikatakan Paul bukanlah ciri-ciri suku Shirisama. Kemudian Kel menyuruh Matteo belok kiri dan jangan belok kanan seperti perintah Paul. Our first piece of luck. Paul terlihat kesal karena tidak ada yang percaya lagi dengan kata-katanya, hingga ia pun sudah tidak peduli dan memilih duduk manis di belakang kapal. Saat mereka sedang beristirahat, Gary dan pacarnya minta izin turun untuk merekam suasana hutan. Niatnya sih memang gitu, padahal itu cuma sampingan karena niat mereka sebenarnya adalah untuk indehoi di semak-semak. Gary. What? Do you hear that? Kel dan yang lain terlihat panik setelah mendengar suara tembakan dari arah hutan. Tapi ternyata itu adalah perbuatan Paul yang telah menjedor bagong yang akan menyeruduk Gary dan pacarnya. Gores with its tusks. From now on, everybody stays on board at night. Matteo, let's cut him up. Whoa. Tak disangka sebuah tali nyangkut ke baling-baling hingga membuat kapal ngejeruk dan berhenti. Dan karena gak ada yang berani turun, Kel berniat untuk memotong tali tersebut. Entah apa yang telah masuk ke dalam mulut Kel hingga ia pun kesulitan untuk bernapas. Terlihat teman-temannya pun gercep menyelamatkan Kel yang sedang menahan rasa sakit di tenggorokannya. Ternyata seekor odeng Amazon yang telah menyengat tenggorokan Kel sampai gak bisa bernapas. Lalu saat semua orang kebingungan, Paul dengan santuinya melubangi leher Kel agar bisa kembali bernapas. Meskipun Kel bisa bernapas, mereka harus segera membawanya ke rumah sakit. Mengingat odeng Amazon sangatlah beracun, mereka bingung karena jarak rumah sakit saja membutuhkan waktu beberapa hari. Keadaan pun diperparah karena menurut Dani, radio di kapal tiba-tiba gak berfungsi. Lalu Paul menyarankan agar mereka melewati jalur alternatif yang bisa menghemat 2 hari. Mendengar saran Paul, Terry akhirnya tahu bahwa jalur tersebut adalah sungai yang ditunjukkan Paul kemarin. Namun demi keselamatan Kel, Terry pun terpaksa mengikuti saran pria tua ini. What choice do I have? Mereka kini sedang melewati sungai yang sebenarnya ada habitat ular anaconda. Mereka pun kini tiba di sebuah dinding kayu yang pernah dikatakan Paul sebelumnya. Terry khawatir mereka melintasi jalur terlarang karena jelas-jelas sungai ini ditutup oleh dinding buatan. Tapi daripada menjelaskan, Paul malah menyiapkan dinamit untuk menjebolnya. Alasannya sih karena Kel tak bisa bertahan lama dan harus secepatnya dibawa ke rumah sakit. God's sake, blow the bloody thing. 10 minutes. Gary kini sedang membantu Paul untuk memasang banyak dinamit pada dinding. Namun tanpa ia sadari, sosok misterius sedang ancang-ancang untuk menerkamnya. Hampir saja Gary dicatok sesuatu yang sepertinya berukuran besar. Lanjut mereka pun kembali ke kapal sebelum dinding keburu meledak. Siapa sangka dinding kayu sudah dijadikan sarang oleh anaconda. Semua orang pun terlihat panik saat kapal dipenuhi banyak bayi ular. Terry dan yang lain kini bingung karena ledakan tadi membuat stok bahan bakar berhamburan dan hanya menyisakan 1 drum saja. Keadaan ini jelas tidak akan membuat mereka sampai ke rumah sakit. How's he doing? Meskipun Kel sudah bernapas normal, Terry khawatir Kel tak bisa bertahan dengan racun odeng di tubuhnya.
Lantas ia pun curiga Paul membawa mereka ke habitatnya para ular dan bukannya ke rumah sakit. Mateo! Sampailah mereka di lokasi kapal pemburu di awal film. Mereka merasa yakin kapal itu gak berpenghuni dan memiliki bahan bakar yang mereka butuhkan. Lalu ketika Paul mengajak Mateo untuk mengeceknya, Terry menugaskan Danny untuk meliputnya. Ternyata Paul dan Mateo adalah komplotan si pemburu spesialis kulit ular. Ia pun gercep menyembunyikan identitasnya sebelum diketahui Danny dan teman-temannya. Kemudian Paul mengambil kulit ular hasil jerih payahnya untuk ia jual di pasar gelap. Jadi jelas ya alasan Paul membawa rombongan Terry ya untuk barang-barang ini. Mateo! Wasn't no fuel. Great. Setelah gagal menemukan bahan bakar, mereka heran karena Mateo belum kembali. Lalu ketika Mateo sudah siap untuk disantap anaconda, Danny berniat untuk mencarinya. Sementara Paul menolak ikut mencari karena sudah tidak peduli lagi dengan temannya itu. Come on, man, stop playing! Danny! Sekian lama mencari, Danny akhirnya menyerah karena gak menemukan si kapten kapal. Lalu dengan santuinya, Paul menunjukkan kulit ular miliknya. Ia pun merasa yakin bahwa Mateo sudah dimangsa salah satu ular di sungai ini. Keadaan ini membuat mereka pun terlibat cekcok antara ingin tetap menunggu dan melanjutkan perjalanan. If it was me out there, I'd be dead. Where are my shoes? Where are my shoes? Di tengah perjalanan, Gary kepo akan keberadaan ular besar yang bisa mendatangkan cuan itu. Lalu sambil menjelaskan trik menangkap anaconda, Paul pun mengajak Gary untuk menjadi asistennya. Paul menyiapkan obat bius ular mumpung semua orang masih tidur, karena di lokasi ini ia akan kembali berburu seperti yang biasa ia lakukan bersama teman-temannya. Keep it steady, Westby! Kelakuan Paul semakin menggila saat ia menjedor bayi kera. Lalu dengan watadosnya, ia berkata bahwa kera ini akan ia jadikan untuk umpan menangkap anaconda. Jadi jelas murka dong. Tapi tiba-tiba Gary membela Paul karena berburu ular. Menurutnya cukup menarik untuk mereka lihat. Terlebih mereka telah gagal menemukan suku siri sama. Jadi apa salahnya memfilmkan perburuan ini? Melihat Gary yang berubah, si kewes bernama Dennis benar-benar kecewa. Karena hanya demi cuan, Gary malah bersekongkol dengan si pemburu gelap. Goddamn snake. You know where you are? I know what I'm gonna do. Keadaan kini jadi berubah saat Paul menguasai perjalanan mereka. Lalu Paul mengancam agar mereka tunduk kepadanya jika mau keluar dari hutan dengan selamat.